Selamat datang di video aku, Anissa Rahmadiani, mahasiswi Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, aku mau menyampaikan terkait bagaimana sih virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini dihubungkan dengan proses fisiologis di dalam tubuh manusia, serta dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis dan ilmu sains lainnya. Penasaran? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan share, like, dan komen pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih telah melakukan. WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini tergolong menyebar cepat secara global. 3 bulan wabah corona, 30.000 orang meninggal dunia. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Sebelum COVID-19, dunia telah mengenal penyakit lain. Virus corona menyebabkan SARS dan MERS. Secara umum, orang yang terkena COVID-19, SARS dan MERS bergejala sama, yakni demam tinggi, flu, batuk, dan gangguan pernafasan. Virus ini mempunyai selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Bagaimana virus SARS-CoV-2 dapat merusak tubuh manusia? Saat virus menyebar melalui tetesan air liur seperti batuk atau bersin, virus akan masuk ke jalur pernafasan di bagian belakang tenggorokan. Duri-duri protein menempel ke dalam membran sel. Virus kemudian mereplikasi diri sangat cepat dan membajak RNA-nya untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Lalu, bagaimana proses virus menyerang bagian pernafasan? Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru berisiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernafasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasok oksigen. Karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan nanah dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Pasien pun mengalami kesulitan bernafas. Akhirnya, pasien membutuhkan alat bantuan ventilator, alat yang jadi penentu bernafas agar tetap hidup. Dari pemaparan penjelasan tadi, ternyata berhubungan juga dengan sistem fisiologis di dalam tubuh manusia, yaitu adalah limfatik dan sistem imun, di mana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102, Allah berfirman yang berbunyi, "Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya." Hal ini bisa kita ketahui dari tafsir Abdullah Yusuf Ali 1999 halaman 304, di mana malaikat-malaikat penjaga pada ayat surat Al-An'am tersebut mengandung arti umum, yaitu penjaga-penjaga termasuk penjaga tubuh berupa malaikat penjaga atau penjaga tubuh kita yang berupa sistem imun yang berperan menjaga tubuh dari serangan bakteri,
virus, dan parasit. Selanjutnya, ternyata hal ini berkaitan dengan proses fisiologis di dalam tubuh manusia, yakni sistem respirasi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 yang artinya yaitu barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Alif tahun 1999 pada halaman 323, yang mana hukum Allah dari aspek rohani pada hayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada orang yang beriman dan membuat sesak dada orang yang tidak beriman. Dimisalkan saja, jika seseorang yang menolak ajakan iman sehingga menjadikan dadanya sangat sempit, tidak mampu menampung kebaikan yang bersedia mendatanginya. Keadaan seperti itu bagaikan dia sedang memaksakan diri mendaki di atas langit atau angkasa. Sedangkan bagi orang yang beriman selalu lapang dadanya, karena ia percaya bahwa satu aktivitas memiliki satu nilai tambah dan banyak manfaat, sehingga memerlukan wadah yang luas. Dan inilah keadaan yang dilukiskan dilapangkan dadanya. Sekian penyampaian dari saya, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.